Oke, Mas Andi gimana nih market kita kayaknya turun tipis nih, tipis. Kabar portofolio Mas Andi hijau apa merah Jawabannya nih? harus jujur apa boleh fiktif? Kayaknya aku percaya sih, Mas Andi walaupun market merah kayak fotonya tetap Amin. hijau deh Jadi kayaknya. ya memang IHSG kita ya kalau misalnya kita lihat dari awal tahun itu tuh sebenarnya cuman bergerak di range yang sama terus nih sampai di bulan Agustus tahun ini kan. Jadi dari awal tuh kan memang kalau kita bisa lihat secara trennya itu sebenarnya trennya masih sideways gitu ya. Cuman yang menariknya adalah sebenarnya walaupun IHSG-nya sideways itu tetap ada kok banyak lah ya, nggak bisa dibilang banyak juga, tapi ada beberapa saham yang sebenarnya kalau kita tradingin itu tuh kita bisa dapat profit juga gitu. Dan ya seminggu kemarin ya puji Tuhan, kebetulan juga kan kemarin aku baru dari Korea ya main gitu ya. Pengennya sih main ke kantornya NH Korindo juga karena di situ kan kalau dengar-dengar gitu ya aku coba untuk tanya sana sini tuh ada yang trading juga dan banyaknya di NH Korindo gitu kan kalau di sana ya di Korea ya. Iya, NH Di Korindo Korea itu pusatnya kita di betul. Pengennya sih Korea main ke sana. sana ya, pengen tahu aja Iya, siapa tahu marketnya lebih oke. ini lebih apa namanya membuat adrenalinnya lebih mantap lagi kan siapa tahu bisa trading di situ. Iya, boleh, boleh, boleh. Mas Andi, kan tadi kita sempat singgung juga nih bahwa di bulan ini NH Korindo itu mau ngadain naik stock rally, itu acara trading Ya, competition nih. betul. Oh, nah, saya mau tanya nih sama Mas Andi, sebenarnya untuk menjadi champions di market nih, itu tuh kita harus mengalahkan market atau mengikuti arus market itu sendiri atau ada tips trik lain Oh, dari oke. Mas Andi itu sendiri? Jadi untuk jadi champion sebenarnya gini, sebelum kita mau lari langsung ngelihat marketnya dan segala macam, aku mau sharing dulu sebenarnya. Jadi gini, um, sebenarnya sebagai kita misalkan di market sebagai pelaku market, itu kan kita sebagai pesertanya lah istilahnya ya, peserta kita mau ikutan misalkan NH Korindo punya naik stock rally kan, kompetisi trading. Nah, step pertama adalah kita harus melakukan yang namanya preparation. Nah, preparation ini salah satunya adalah kita harus bisa dan melihat dengan jelas um, gameplaynya seperti apa sih di naik stock rally ini, peraturannya seperti apa, itu kita harus pelajari dulu dengan matang. Jadi setiap kali ada trading competition, aku tuh selalu cek dulu, lihat dulu, dan aku pelajari terlebih dahulu semua persyaratan, semua misalkan indikator nanti menangnya seperti apa, yang gimana caranya kita bisa mendapatkan perolehan yang terbaik di kompetisi ini seperti apa. Nah, aku kasih satu analogi ya. Jadi kalau misalkan Fuji tahu ada satu sports kompetisi juga, ya mixed martial art, itu kan gebuk-gebukan lah ya, atau pukul-pukulan ya. Nah, antara dua fighter. Nah, sebenarnya salah satu indikator mereka bisa dapat satu benefit adalah dari berat badan. Jadi kalau berat badannya mereka agak timpang ya atau yang lebih berat, biasanya itu punya power yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kenapa kalau di MMA itu ada kelas-kelasnya, ya kan? Ada kelas-kelasnya. Nah, kelasnya itu berdasarkan berat badan. Dan ukuran dia udah valid gitu ya untuk masuk ke untuk fight di hari besoknya itu tuh di hari sebelumnya mereka timbang dulu. Nah, kalau waktu itu tuh ada yang pintar, jadi mereka tuh gimana caranya ngakalin satu hari setelah mereka timbang dan mereka berhasil masuk gitu ya si berat badannya, mereka menjelang pertandingan di besoknya mereka makan yang banyak dan berat badannya bisa naik sampai 8 kilo. Sehingga ketika musuhnya nggak tahu hal ini gitu ya, ketika di atas ring, walaupun secara timbangan mereka itu sama, tapi ketika di atas ring itu mereka sebenarnya powernya berbeda karena yang satu itu udah tahu triknya, ngakalin, dia punya rulesnya dan segala macam, dan tetap legal dan mereka ketika fight dia punya power yang lebih tinggi gitu. Nah ini tuh sebenarnya menurut aku adalah suatu
cara yang cerdas, di mana dia bisa ngelihat ada yang namanya sebuah peraturan-peraturan yang sebenarnya kita bisa ini ya maksimalin gitu dari situ. Nah, bagaimana kita lebih cerdas dan cermat daripada musuh kita istilahnya gitu. Nah, sama dengan kompetisi ini, kenapa kita perlu preparation yang tadi saya bilang? Karena ketika kita mau mau ikutin satu kompetisi ini, kita harus tahu dulu dengan jelas rules-nya apa, waktunya periode dari kapan sampai kapan, ada nominasi apa aja yang bisa kita menangin. Siapa tahu di situ lebih tinggi chance-nya buat kita sebagai trader yang mungkin lebih gayanya lebih ke A gitu ya, atau gayanya lebih ke B gitu ya. Lebih benefit untuk kita ngambil chance untuk menang di sini gitu. Karena mungkin kita punya kelebihan di kategori ini dibandingkan kategori yang lain, misalkan kayak gitu. Jadi nanti kan ini juga ada linknya ya kalau teman-teman mau daftar dan segala macam. Dan kalau misalkan bisa dipelajari, itu lebih baik dipelajari dulu semuanya. Makanya kenapa kemarin itu tuh kalau aku share di Instastory aku ya, aku share di Instastory aku tuh gini, modal 100.000 itu tuh bisa dapat 7,5 juta. Nah itu salah satunya dengan melihat syarat-syarat yang sebenarnya ada di NH Korindo punya stock competition ini gitu ya. Jadi dengan modal 100.000 aja sebenarnya teman-teman semua di sini atau trader juga udah bisa mulai ikutan. Nah gitu. Nanti masuk ke teknisnya, apakah kita ngikutin market dan segala macam, itu udah mulai masuk ke skill tradingnya. Nah ketika preparation kita udah lebih mantap, udah lebih kuat, udah lebih prepare untuk menghadapin trading competition ini, saya yakin nanti skill teman-teman tuh akan inline aja gitu. Jadi pertamanya udah siap, tinggal masalah kita tinggal yang tadi mungkin pertanyaannya, apakah kita ngikutin market dan segala macam. Kalau saya pribadi bakal ikut kompetisi ini, saya bakalan ngikutin marketnya seperti apa. Karena balik lagi, kita itu di sini untuk bisa ini ya mendapatkan yield profit tertinggi gitu kan, karena kan ininya kriteria pemenangan adalah yield profit tertinggi, itu kita harus ngikutin kemana nih big money-nya masuk ke saham yang mana dan potensinya di mana, kayak gitu kurang lebih. Oke, berarti tetap harus nentuin dulu ya. Kita punya opportunity yang lebih besar di kategori mana dulu, ya kan? Baru untuk mendapatkan profit return yang optimal tetap harus ngikutin pergerakan market itu sendiri. Betul ya, betul ya Mas Adi ya. Oke, pertanyaannya berikutnya nih. Kan udah nih, kita udah tahu nih, oh caranya kita harus tetap ngikutin market nih. Terus gimana sih cara kita tuh peka terhadap sinyal-sinyal saham pada saham tertentu tuh ini bakalan naik nih kayaknya gitu. Dengan kondisi mungkin marketnya sekarang misalnya entah ke sektor perbankan atau apa dengan kondisi ekonomi sebenarnya gitu. Yang harus kita tahu dulu nih ya. Ketika kita mengikuti suatu kompetisi di dalam sebuah periode tertentu, artinya goals kita itu short term banget. Contohnya nanti untuk naik stock real itu bakalan mulainya di tanggal berapa ya, Fuji? Sekitar Agustus. Sekitar 14 Agustus sampai 15 September. Oke, jadi kurang lebih time frame-nya ya, jadi 4 minggu sampai 5 mingguan lah ya. Pokoknya time frame-nya sekitar segitu. Nah, kita harus tahu dulu, kalau kita memang mau berkompetisi untuk untuk mengikuti ini, berarti cara kita harus mengikuti gameplay daripada kompetisi tersebut, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tahu di sini time frame-nya untuk 1 bulan ke depan, kita harus mendapatkan potensi cuan yang paling tinggi untuk menjadi pemenang dan mendapatkan hadiahnya, of course. Itu berarti kita harus punya strategi yang mungkin bisa benefitnya untuk 1 bulan ke depan itu paling tinggi gitu. Caranya gimana? Caranya ya balik lagi tadi kalau ditanya kepilihan sahamnya sendiri. Kita tahu di market ini, aku juga yakin nih semua para trader-trader dari NH Korindo juga, followers aku juga tahu bahwa di market ini kan sebenarnya very luas banget ya. Dari yang market cap-nya paling tinggi sampai ke market cap-nya ada yang rendah dan segala macam. Itu sebenarnya menentukan sifat dari pergerakan harga sahamnya itu sendiri. Contohnya gini, yang paling tinggi lah di sini kita semua tahu market cap-nya misalkan saham BBCA. Nah, kira-kira pergerakan saham BBCA ini itu setiap harinya volatilitasnya gimana sih, kita harus tahu dulu. Apakah ini masuk
untuk game plan kita dalam 1 bulan ke depan? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena volatilitasnya itu cukup kecil. Satu hari itu naik 2% aja udah bagus nih si BBCA, ya kan? Karena bid overnya cukup tebal gitu. Dia punya supply and demand-nya cukup tebal sehingga untuk naik satu harga aja, misalkan persentasenya naik 0,25% gitu atau 0,5%. Itu tuh perlu miliaran rupiah untuk dia bisa naik. Nah, itu kita harus perhatikan sifat-sifat sahamnya. Jadi, kalau misalkan untuk short term seperti ini, yang kita pengen benar-benar dapat yield return tertinggi hanya dalam jangka waktu 1 bulan, saya rasa preferably untuk pilih stok-stok yang cenderung small cap. Kayak gitu. Dan kita juga harus lihat secara historical atau secara average true range-nya dia. Jadi rata-rata daily-nya gitu ya. Itu bisa di atas at least 5% lah, di atas 5% sampai 10%. Jadi ketika sekali naik, dia bisa punya pergerakan yang ekstrim gitu. Sekali naik 10% 1 hari atau misalkan di atas 10%. Karena balik lagi, yang kita aim adalah pergerakan volatilitas yang tinggi dan return yang tertinggi nanti di akhir periode kompetisi ini berakhir kayak gitu. Oke, berarti tadi kalau misalnya itu tuh tetap harus diperhatikan sifat saham itu tersendiri. Terus volatilitas saham itu dan juga returnnya. Nah, Mas, sebenarnya kan kalau mau ngomongin secara return nih, yang bisa dikategorikan, ini cukup nih return segini nih batasnya udah cukup tinggi untuk suatu saham itu range-nya berapa sih? Berapa persen sih? Karena ini sebenarnya perhitungannya kan persentase tadi ya. Dan kalau misalkan memang saham ini kita lihat masih punya potensi untuk naik ke harga yang lebih tinggi lagi, dalam time frame yang singkat, itu menurut saya worth untuk ditungguin aja. Kita nggak tahu nih, istilahnya dia punya pergerakan itu sampai mana batasnya. Kalau misalkan memang trennya lagi naik, itu bisa aja mereka terus membuat harga yang lebih tinggi lagi, Tapi kita punya patokan datanya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau misalkan yang saya saranin sih di sini kita tradingnya menggunakan technical analysis. Kenapa? Karena time frame-nya cuma 1 bulan ke depan nih. Biasanya kalau pakai fundamental yang istilahnya untuk melihat jangka panjang agak sedikit sulit gitu ya. Nah, biasanya kita bisa memperhatikan sekalinya dia swing gitu ya, pergerakan naik ke atas sampai ke level resistance atau ke level dia biasanya ada retracement, itu berapa banyak. Kenapa seperti itu? Karena pergerakan candlestick atau pergerakan harga itu mencerminkan psikologi dari pelaku pasarnya itu sendiri. Sometimes pelaku pasarnya itu melihat biasanya udah naik satu swing 30%, mereka cukup gitu ya, dan mereka mulai melakukan taking profit. Biasanya ketika mereka melakukan taking profit, itu harganya cenderung akan terkoreksi dulu atau akan turun. Ya kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita harus tahu secara technical analysis atau secara data di historical, ini sahamnya berpotensi untuk naiknya seberapa jauh sih, gitu kan. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan, informasi-informasi itu kita collect sebagai apa? Pegangan kita untuk melihat saham mana sih yang ketika dia take off, itu pergerakannya singkat dan tinggi. Nah, peluang di sini aku lihat karena gini, ini kan kategorinya kan banyak ya, tadi ya Fuji juga sebutin, ada yang dari rookie, ada yang master, ada yang maestro. Dan itu kan punya kelas-kelasnya tersendiri ya, sama tadi yang kita cerita tentang MMA gitu ya, atau fighting. Nah, ini justru kita bisa manfaatkan di mana dengan modal yang kecil, sebenarnya kita bisa lebih fleksibel lagi untuk membesarkan portofolio kita di saham-saham yang mungkin bid offer-nya nggak terlalu tinggi. Dan dia punya volatilitas yang sebenarnya cenderung lebih tinggi daripada saham-saham yang mungkin secara market cap itu kelasnya medium sampai ke high, kayak gitu sih. Oke. Jadi tadi kan kita udah dikasih tahu nih untuk Champions itu kita ngikutin pergerakan market. Kedua tadi kita dikasih tahu juga untuk pilih sahamnya itu yang seperti apa. Kalaupun small cap itu pasti memang kita mendapatkan return yang tinggi kan, cukup tinggi dibandingkan saham-saham big cap lainnya. Terus cara ketiga nih, bagaimana kita maintain aset itu biar jadi optimal gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Maintain aset tuh jadi gini, ketika kita modal kita misalkan kita tadi ketika kita daftar gitu ya, dan kita menyiapkan dana untuk
kompetisi ini, let's say 1 juta rupiah. Nah, itu tuh sebenarnya aset yang kita equal to 100%, 100%. Ya kan, aset kita ketika kita gunakan untuk trading. Ketika kita ingin fokusnya untuk kompetisi dan untuk mendapatkan yield yang tertinggi, kita nggak mau terlalu terdiversifikasi ke banyak aset saham atau ke banyak saham-saham yang sebenarnya hasilnya pun, apalagi kalau kita lihat kondisi market belakangan ini, nggak banyak saham-saham yang sebenarnya bisa outperform saham-saham mayoritas atau outperform di indeks itu sendiri. Jadi sebenarnya strategi yang aku sendiri, kalau misalkan aku sebagai peserta, yang akan aku lakukan adalah aku akan terkonsentrasi terhadap 1-2 saham aja. Kenapa 1-2 saham aja? Karena balik lagi, ini adalah kompetisi yang time frame-nya sangat pendek dan kita pengen istilahnya cari the best of the best stocks yang bisa membuat kita secara leaderboard gitu ya bisa naik dengan menghasilkan yield return yang paling tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan coba untuk, mungkin kalau misalkan di awal saya mencari dan screening ketemu 2 saham yang menurut saya dalam jangka waktu misalkan 1 minggu ke depan ini kayaknya bakal naik 25% atau 30%. Mungkin saya akan bagi portofolio 100% ke 2 saham tersebut, gitu ya, 50%. Saya akan bagi ke sana, dan kita lihat siapa yang akan lebih perform di antara 2 saham tersebut. Karena tetap aja, kalau misalkan takutnya kita cuman yakin ke 1 saham aja, misalkan ke saham A, ternyata yang jalan sahamnya B gitu ya. Sahamnya A ternyata baru jalannya 1 minggu kemudian. Itu kan kita jadi ada sedikit ruginya juga lah ya dari sisi waktu.